meski raga telah tiada. Yang ketiga, keindahan sejati bukan pada wajah, tapi pada hati yang setia dan berani rela berkorban. Baiklah, sekian dari cerita saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, itulah dia penampilan dari kelas 9F. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Nah, kita biarin mereka membersihkan. Untuk peserta kelas 9B silahkan siap-siap. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Sintia. Saya perwakilan dari kelas 9B akan membawakan cerita Nusantara yang berjudul Nyai Roro Kidul. Sebelum itu saya akan Nyi Roro Kidul. Dahulu kala di sebuah kerajaan yang makmur, telah seorang putri yang bernama Putri Kadita. Putri Kadita memiliki ibu. Ibu Putri Kadita sudah meninggal sejak ia masih kecil. Kini Putri Kadita tumbuh menjadi gadis yang baik, sopan, dan santun. Dan selain itu, Putri Kadita juga memiliki kecantikan yang memancar bagaikan matahari pagi. Tak heran, ia seringkali disebut sebagai Putri Srengenge. Di sisi lain, Putri Kadita juga memiliki seorang ayah yang bernama Raja Muningwangi. Raja Muningwangi adalah sosok raja yang berwibawa. Tak heran, banyak rakyat yang menghormati dirinya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, sang raja merasa gundah karena ia harus mencari keturunan untuk mewarisi kekayaannya nanti. Ia pun membicarakan masalah ini kepada putrinya. Dan di tengah kegundahan sang raja, Dewi Mutiara sedang berada di taman bunga. Dewi Mutiara pun berada di taman bunga bersama Sang Dayang. Sang Dayang pun sedang senang bermeriah memetik bunga di taman. Lalu Putri Kadita berkata kepada Sang Dayang, "Wahai Dayangku, kelak ayahku menikah nanti, apakah aku akan diperlakukan tidak adil oleh ibu tiriku nanti?" Kata Putri Kadita kepada Sang Dayang. Sang Dayang yang mendengar perkataan putri pun lalu berkata, "Wahai putriku, tidak semua ibu tiri itu jahat, Tuan Putri. Ada juga beberapa ibu tiri yang baik hatinya dan memiliki niat yang tulus. Dan ada juga beberapa ibu tiri yang jahat dan memiliki niat yang buruk," kata Sang Dayang kepada Putri Kadita. Putri Kadita yang mendengar perkataan Sang Dayang pun merasa sangat senang hatinya. Dalam Putri Kadita, tidak semua ibu tiri itu jahat baginya. Dan di saat Putri Kadita senang-senang riang memetik bunga, datanglah sang raja menghampiri Putri Kadita. Lalu sang raja berkata kepada putrinya, "Wahai putriku, aku
aku datang kemari ingin berbicara kepadamu, kata sang raja kepada Putri Kadita. Sang raja pun berkata, putriku, apakah aku mengganggumu, putriku? Lalu Putri Kadita menjawab perkataan sang ayah. Ayahku, kehadiranmu tidak pernah menggangguku. Jika aku boleh tahu, ada apa engkau mencariku kemari? Kata Putri Kadita kepada sang ayah. Lalu sang raja pun berkata, putriku, kedatanganku kemari ingin berbicara kepadamu. Kemarilah ke sini mendekat kepada ayah. Lalu Putri Kadita pun mendekati sang ayah. Sang raja pun berkata kepada putrinya, putriku, ayahmu ini sudah tua dan harus menurunkan tahta keluarga. Namun sayangnya ayah tidak memiliki putra lelaki, melainkan ayah hanya memiliki putri perempuan satu-satunya, yaitu kamu, putriku. Kata sang raja kepada Putri Kadita. Lalu Putri Kadita berkata kepada sang ayah, ayahku, jika itu memang maumu, lalu aku harus apa? Kata Putri Kadita kepada sang ayah. Ayahnya pun berkata, jika engkau tidak keberatan, aku akan menikah lagi dengan seorang dewi yang bernama Dewi Mutiara untuk ayah jadikan ibu tirimu nanti. Putri Kadita yang mendengar perkataan sang ayah pun merasa sangat sedih. Di sisi lain, ia masih takut saat mendengar perkataan dayangnya. Namun, ia harus merelakan sang ayah menikah lagi agar ayahnya memiliki pasangan hidup kelak ia tua nanti. Dan sang raja pun meninggalkan putrinya. Dan ia pun berterima kasih karena telah memberikan izin serta restu untuk menikah lagi. Dan setelah sang ayah pergi, Putri Kadita pun berkata kepada sang dayang, dayangku, ternyata apa yang kupikirkan terjadi juga. Apakah kelak ayahku sudah menikah nanti, aku akan diperlakukan tidak adil oleh ibu tiriku? Kata Putri Kadita kepada dayangnya. Dan dayang pun berkata, putri, engkau tidak perlu khawatir. Aku berdoa semoga engkau selalu diperlakukan adil oleh ibu tirimu nanti. Dan hari pun berlalu. Hari pernikahan sang raja pun tiba. Kini sang raja sudah resmi menikah dengan Dewi Mutiara. Selang beberapa bulan menikah, Dewi Mutiara pun dikaruniai anak laki-laki. Atas kehamilannya itu, ia meminta banyak permintaan kepada sang raja. Dan semakin hari, permintaan Dewi Mutiara semakin aneh. Namun, tetap saja sang raja menuruti permintaan istrinya itu. Hingga pada satu hari, Dewi Mutiara berkata dalam hatinya, aku harus menurunkan semua tata kerajaan untuk putraku nanti. Dan Putri Kadita tidak boleh menghalangi jalanku. Kata Dewi Mutiara dalam hatinya. Gimana? Dewi Mutiara pun mencari cara agar ia bisa mencelakai Putri Kadita. Ia pun mulai memasuki kamarnya dan mulai berpikir. Di saat ia berpikir, ia tidak menemukan satu rencana yang bagus menurutnya. Dia terus berpikir untuk mencari cara agar bisa membuat Putri Kadita celaka. Malam tiba, Putri
Dewi Mutiara juga mendapatkan rencana yang menurutnya sangat bagus. Hingga pun terus berlalu, dia masih belum menemukan rencana yang bagus. Hingga pada tengah malam, ia pun akhirnya menemukan suatu cara yang bagus. Ia pun memiliki niat untuk mencari seorang ahli sihir untuk membantu melancarkan rencananya itu. Setelah ia menemukan rencana yang bagus, ia pun bisa tidur nyenyak. Dan pagi hari pun tiba. Dewi Mutiara bangun dari tidurnya, lalu bersiap-siap turun untuk menemui sang raja. Sang raja yang tahu bahwa Dewi Mutiara turun pun menghampiri istrinya. Lalu sang raja berkata, "Wahai Dewi Mutiara, aku akan izin pamit pergi bertugas untuk menjaga perbatasan negara," kata sang raja kepada istrinya. Dewi Mutiara yang mendengar kata sang raja pun merasa senang hatinya. Ia rasa ia bisa menjalankan rencananya dengan baik. Lalu sang raja pun berpamitan kepada istrinya dan mulai menjalankan tugasnya untuk menjaga perbatasan desa. Hingga saat sang raja sudah jauh dari istana, ia pun mulai pergi dari istana untuk mencari seorang penyihir tua ke rumahnya. Di saat Dewi Mutiara sudah sampai di ruang penyihir, ia pun mengetuk pintu penyihir tua. Tok tok tok. Dan penyihir tua pun membuka pintu. Lalu penyihir tua itu berkata, "Wahai Dewi Mutiara, ada apa kedatanganmu kemari?" kata sang penyihir tua pada Dewi Mutiara. Lalu Dewi Mutiara berkata kepada penyihir itu, "Wahai penyihir tua, apakah engkau bisa membantuku?" kata Dewi Mutiara kepada penyihir tua. Lalu penyihir tua berkata, "Apa yang bisa aku bantu, Dewi?" kata penyihir tua. Dewi Mutiara pun dengan senang hati berkata kepada penyihir tua, "Aku mau engkau membantuku membuat kutukan untuk Putri Kadita agar kulitnya yang mulus dan cantik itu berkundis dan bernanah serta diiringi bau bangkai yang sangat menyengat," kata Dewi Mutiara kepada penyihir. "Dan jika engkau berhasil, aku akan memberikanmu hadiah yang cukup besar," kata Dewi Mutiara. Sang penyihir yang mendengar perkataan Dewi pun merasa tertantang dengan apa yang diucapkan Dewi. Lalu ia pun menyetujuinya. Setelah ia rasa tugasnya sudah selesai, Dewi Mutiara pun kembali ke istana. Ia terus berjalan menuju ke istana dan akhirnya ia sampai di istana. Dewi Mutiara pun segera bersiap-siap untuk membersihkan diri menyambut sang raja pulang. Hingga malam pun tiba, sang raja pun kembali dari bertugas dan menghampiri istri dan putrinya. Sang raja berkata, "Wahai putriku dan istriku, apakah engkau menungguku lama?" kata sang raja. Lalu Dewi Mutiara pun mengempaskan Putri Kadita lalu berkata kepada sang raja, "Aku tidak menunggumu, sang raja. Aku sangat senang kau bisa kembali dengan keadaan sehat." Lalu sang raja pun mengajak istri dan putrinya untuk makan di meja makan. Selama mereka makan, ia pun selesai makan dan kembali untuk tidur kamar masing-masing. Di saat Dewi Mutiara tertidur, ia masih memikirkan dengan rencananya yang dijalankan tadi pagi. Ia berharap rencananya bisa berjalan dengan baik dan mulus. Hingga malam pun tiba, angin berhembus kencang memasuki kamar Putri Kadita. Putri Kadita yang sudah tertidur lelap pun tak sadar apa yang terjadi dengan dirinya. Ia tidak tahu jika dirinya sedang dalam bahaya. Saat Dewi Mutiara tertidur, angin terus masuk ke dalam jendelanya serta diiringi bau bangkai yang sangat menyengat. Hingga pagi pun tiba. Di saat Dewi Mutiara terbangun dari tidurnya, ia sontak terkejut melihat tangannya yang cantik itu berkunis dan bernanah. Ia pun berteriak, "Ah, ada
teriakan Putri Kadita menghebohkan seisi kerajaan. Sang raja yang mendengar teriakan sang putri pun segera berlari menuju kamar sang putri. Sesampainya ia di kamar sang putri, ia pun terkejut melihat putrinya yang sudah bernanah dan bergundis. Sang raja pun tidak diam, ia pun segera memanggil seluruh tabib istana yang menurutnya bisa menyembuhkan putrinya. Tabib pun datang dan menyembuhkan Putri Kadita. Satu persatu tabib menyembuhkan Putri Kadita. Namun tidak ada satupun tabib yang bisa menyembuhkan penyakit Putri Kadita. Lalu sang tabib berkata kepada sang raja, "Wahai rajaku, aku meminta maaf kepadamu karena aku tidak bisa menyembuhkan penyakit putrimu. Karena kan penyakit putrimu tidak wajar. Sepertinya penyakit putrimu itu penyakit bawaan atau penyakit kutukan dari seseorang yang membencinya." Kata tabib kepada sang raja. Sang raja yang mendengar putrinya tidak bisa sembuh pun merasa sangat sedih saat mendengarnya. Dan kesempatan ini pun diambil oleh Dewi Mutiara. Dewi Mutiara pun dengan senang hati berjalan dan mendekati sang raja. Lalu berkata, "Wahai rajaku, aku rasa jika engkau masih menyimpan Putri Kadita di istana, apakah engkau tidak takut nanti Putri Kadita menjadi gunjingan para rakyat?" Sang raja pun sangat sedih saat mendengar perkataan istrinya. Ia harus merelakan putrinya dikeluarkan dari istana. Hingga saat Putri Kadita sudah sedikit sembuh, ia pun keluar dari istana dengan perasaan sedih dan kecewa. Putri Kadita pun berjalan meninggalkan istana bersama dengan dayangnya yang setia mendampinginya. Sepanjang perjalanan, ia terus menangis karena mengenang nasibnya yang sangat buruk. Hingga sudah 7 hari 7 malam, ia berjalan di sisi pantai hingga ia sampai di pantai Laut Selatan. Sesampainya di pantai Laut Selatan, ia pun terkesima saat melihat air yang begitu jernih. Ia pun memasuki air sungai itu. Namun saat dia berada di tepi sungai, ia mendengar bisikan sangat keras seolah-olah memanggil namanya. Putri Kadita pun merasa bingung dengan bisikan itu. Namun ia tetap saja berdiam diri sambil bermain air. Dan di saat ia bermain air, suara itu semakin keras terdengar di telinganya. Putri Kadita yang penasaran pun mendekati air sungai itu. Di saat dia mendekati air sungai, ia sampailah di tengah pantai. Saat ia sampai di tengah pantai, ia terkejut melihat dirinya yang semula bergelis dan bernanah hilang seketika. Sang dayang yang melihat Putri Kadita sembuh pun merasa senang hatinya. Selain memperoleh kesembuhan, Putri Kadita juga memperoleh kecantikan. Setelah ia memperoleh kecantikan, Putri Kadita pun mendapatkan kesaktian. Setelah ia menceburkan diri ke dalam pantai Laut Selatan. Kini Putri Kadita disebut-sebut sebagai Ratu Laut Selatan dan ia pun mendirikan kerajaan yang megah dengan ribuan pasukan yang senantiasa mendampinginya. Kini Putri Kadita disebut sebagai Ratu Pantai Laut Selatan. Pesan moral yang bisa saya berikan dari cerita ini adalah kita tidak boleh menyerah dengan semua tantangan hidup yang kita lewati. Saya harap kalian terus bersemangat melewati tantangan hidup yang kalian lewati, karena di setiap cobaan hidup pasti ada jalan keluar yang terbaik yang kita bisa dapatkan. Sekian
saya tutup dengan drama Santi. Oh, Santi, Santi. Baiklah, setiap penampilan terakhir dari kelas 9. Sebelumnya, untuk teman-teman yang akan melanjutkan lomba lagi, diingatkan untuk kriteria durasi adalah 8 hingga 13 menit yang akan dimulai dari waktu kalian menceritakan cerita. Jadi kami lanjut ke peserta berikutnya, kelas 8D. Silakan. Change of plans before departure. Om Swastiastu. Aku se kokondao yara besar ndoreri penso banine ma baki pase. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Saya pernah mendengar nih, seperti kata pepatah berkata, jika tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Ikade Arastu Dwi Pradnyana, perwakilan dari kelas 8B. Teman semua sudah pernah belum mendengarkan cerita telur naga yang menetas menjadi bayi manusia? Jika belum, sini dengarkan saya bercerita. Cerita saya kali ini berjudul Raja Ampat dan Telur Naga. Cerita ini berasal dari Papua Barat. Tetapi sebelum itu, duduk yang rapi ya, pasang telinganya. Jika perlu, taruh dulu HP-nya, karena cerita dari saya segera dimulai. Dahulu kala, hiduplah pasang suami istri di kampung Wawiyai, Raja Ampat, tepatnya di Papua Barat. Mereka sudah lama menikah, tetapi belum juga dikaruniai anak. Hingga pada suatu hari terdengar kabar bahwasanya kampung Wawiyai akan tiba musim hujan. Pasang suami istri tersebut pun memutuskan untuk pergi ke hutan dan mencari makan, karena persediaan makanan yang di rumah telah habis. Sesampainya di hutan, ini pun berpencar untuk mencari makan. Saat sang suami sedang mencari makan, perhatiannya teralihkan oleh satu lubang yang sangat besar dan ditutupi oleh dedaunan-dedaunan hijau. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, ia pun mendekati lubang tersebut dan mengambil satu persatu dedaunan itu. Alangkah terkejutnya ia melihat terdapat 6 butir telur yang sangat besar tepat di dalam lubang tersebut. Ia pun berteriak dan memanggil istrinya. Istriku, istriku, cepatlah kemari. Lihat apa yang telah kutemukan. Ya. Teriak sang suami. Iya suamiku, tunggu sebentar. Ada apa suamiku? Kenapa kamu berteriak? Ini telur apa suamiku? Kenapa ukurannya sangat besar? Sepertinya ini adalah telur naga istriku, karena ukuran yang sangat besar. Tidak apa suamiku, mungkin ini merupakan karunia dari Tuhan untuk mengenyangkan perut kita. Apakah boleh kita membawanya pulang dan menyantapnya sesampai di rumah suamiku? Tentu saja boleh istriku. Mari kita membawa semua telur ini pulang dan menyantapnya sampai di rumah.
Pasang suami istri tersebut pun membawa semua telur-telur ini pulang dan ingin menyantapnya sesampai di rumah. Setibanya di rumah, sang suami membawa barang bawaannya ke belakang rumah. Sedangkan sang istri cepat-cepat bergegas ke dapur untuk menyiapkan bumbu bahan-bahan untuk memasak telur itu nanti. Sembari ditemani dengan sang suami, dia sangat bahagia. Dia pun membayangkan betapa lezatnya telur itu ketika sudah matang nanti. Tapi tiba-tiba terdengar suara. Kalian semua tahu tidak itu suara apa? Ya, benar. Itu merupakan suara retakan dari telur naga. Sang istri yang mendengarnya pun berkata, apakah kamu mendengar suara itu? Itu suara apa ya? Iya istriku, aku juga mendengar suara itu. Tapi itu suara apa ya? Coba kamu cari dulu deh suara itu. Jika sudah ketemu, bisa panggil aku. Baik istriku, aku akan mencari suara tersebut hingga dapat. Jika sudah dapat, aku akan memanggilmu. Sang suami pun mencari asal suara tersebut ke sekeliling rumah. Saat sang suami pergi ke belakang rumah, dia pun menemukan asal dari suara tersebut. Sepertinya suara tersebut dari sini. Ya, benar sekali. Suara tersebut dari sini. Telur ini telah menetas menjadi bayi manusia. Benar sekali. Telur-telur yang tadi ia dapatkan di hutan telah menetas menjadi bayi manusia. Yang diantaranya 4 bayi anak laki-laki dan 1 bayi perempuan. Sedangkan 1 telurnya lagi telah mengeras seperti layaknya batu. Anak-anak bayi tersebut saat lahir sudah menggunakan kain putih yang sangat halus seperti layaknya sutra, yang menandakan bahwa bayi-bayi itu merupakan keturunan dari Raja Kahyangan. Sang suami pun kembali berteriak memanggil istrinya. Istriku, istriku, cepatlah kemari. Lihat apa yang telah terjadi. Ya suamiku, sebentar. Ada apa suamiku? Kenapa kamu berteriak kembali? Lihat ini istriku. Lihat apa yang terjadi pada telur yang kita dapatkan di hutan. Memangnya ada apa sih? Ini yang menetas menjadi bayi manusia. Benar sekali istriku, telur-telur yang kita dapatkan tadi telah menetas menjadi bayi manusia. Tidak apa suamiku, mungkin ini merupakan karunia dari Tuhan karena kita sudah lama tidak mempunyai anak. Bolehkah kita merawat anak-anak ini hingga besar suamiku? Ya boleh istriku, mari kita merawat semua anak-anak ini hingga besar. Sepasang suami istri tersebut pun memutuskan untuk merawat bayi tersebut hingga besar dan penuh dengan kasih sayang. Tahun demi tahun pun telah berlalu. Anak-anak dari telur naga itu telah beranjak dewasa. Keempat anak laki-lakinya telah menjadi raja yang berkuasa di pulau Geo, Pulau Salawati, dan Batam. Sedangkan 1 anak perempuannya lagi telah diasingkan di Pulau Numfor karena dia sempat ketahuan sedang bermesraan oleh salah satu pria dan menghamili anak haram dari pria tersebut. Dia pun menghasilkan keturunan di sana. Dan 1 telur yang telah mengeras tersebut ini dikenal dengan nama Kapatnan. Ia diperlakukan seperti layaknya raja oleh warga setempat. Ia dibuatkan tempat bersemayam lengkap dengan 2 batu di sisi kanan dan kiri pintu masuk. Setiap tahunnya ia selalu dimandikan oleh warga setempat. Air sisa mandinya dijadikan pembaptisan oleh warga setempat.
Nah teman-teman, kalian sudah dapat belum nilai moral cerita saya hari ini? Jika belum, sini saya kasih tahu. Nilai moral yang pertama, janganlah kita berhenti berharap dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena mungkin saja keinginan kita akan dikabulkan. Dan yang kedua, janganlah kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena berkatnya Allah, kita dapat besar seperti ini. Nah teman-teman, itu dia nih cerita saya kali ini. Saya, Ika Darestu Dwi Pradana, pamit undur diri dan terima kasih. Om Santi Santi Santi. Baik, itulah dia penampilan dari kelas 8B. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya dari kelas 8C, silakan naik panggung. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikada Cantika Putri Handayana. Saya perwakilan dari kelas 8C. Pada kesempatan lomba menulis kali ini, saya akan memberitahu kalian tentang dongeng berjudul Cinderella. Cinderella menceritakan tentang seorang anak raja yang tumbuh kata peran ayahnya. Kenapa begitu? Karena saat ibunya sedang hamil besar, ibunya dibuang ke hutan belantara. Di kerajaan makmur bernama Kerajaan Jenggala. Di kerajaan makmur bernama Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja dan Putra, hiduplah kehidupan yang sangat sejahtera. Raja dan Putra dikenal sebagai raja yang bijaksana, raja yang mensejahterakan rakyatnya dan yang sangat dicintai. Raja dan Putra memiliki seorang permaisuri cantik bernama Chandramaya. Chandramaya digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik dan baik hati. Di samping memiliki permaisuri, raja juga memiliki seorang selir bernama Sri Kanting. Sri Kanting adalah perempuan yang lebih muda dari Chandramaya, tapi Sri Kanting memiliki hati yang sangat busuk, tidak pernah berpikir positif kepada Chandramaya. Namun kalau begitu, mereka tetap hidup bahagia di kerajaan Jenggala. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, karena pada suatu hari yang berbahagia, di saat sang raja sedang berbincang dengan permaisuri, sang raja berkata, "Permaisuri Chandramaya, kau tampak lebih cantik hari ini. Apa ini karena bayi yang kau kandung?" Goda sang raja kepada Chandramaya. Chandramaya yang tersipu malu membalas godaan sang rajanya itu. Memang sang raja, mungkin iya ini hadiah dari bayi yang saya kandung. Sebulan lagi dia akan lahir dan akan melihat dunia yang sangat indah. Balas Chandramaya. Di balik obrolan bahagia itu, ada seseorang yang tidak menyukai kebahagiaan itu, yaitu sang selir. Sang selir mengintip dari bilik salah satu ruang istana dan berkata, merasa marah, benci. Dia berteriak diam-diamnya, kebahagiaan itu harus menjadi milikku. Jangan sialan, ucapnya. Karena itu, sang selir memikirkan satu ide untuk menyingkirkan sang permaisuri dari istana. Dengan ide jahatnya, dia berjalan ke ruangan sang tabib. Dengan amarah, dia mengetuk ruangan sang tabib dan berkata, "Tabib, keluar, kau harus membantuku." Tabib yang marah, karena permaisuri sedang marah dengan panggilannya, keluar dan berkata, "Apa yang bisa saya bantu?" Sang selir yang masih termakan amarah berkata, "Pokoknya harus bantu aku singkirkan calon sialan itu dari istana ini. Jika masih ada dia, bahagia itu tidak akan menjadi milikku." Tapi bertanya, bagaimana cara menyingkirkan permaisuri dari istana ini? Menyingkirkan dia saja sudah sulit, apalagi dia sedang mengandung anak raja. Tanya sang kebingungan. Lalu saya berkata, "Itu saja, aku sudah memikirkan rencananya." Lalu lagi,
bahwa saya tipe orang yang akan bekerja jika tidak ada dorongan. Selir berkata, itu gampang saja, nanti ku beri kau imbalan. Lalu pada malam hari, Selir melancarkan aksi. Dia terjatuh dan berduduk di kamarnya sambil beristirahat. Sang raja yang datang dengan panik bertanya, Selir, kau kenapa? Apa kau sakit? Selir yang tidak terjawab dan tetap terus berdiri ketakutan. Lalu raja yang panik akhirnya memanggil tabib istana. Pati, cepat panggil tabib istana. Selir sakit, ucapnya. Pati kembali lagi sambil membawa tabib istana. Tabib berkata, Selir sudah diracuni. Siapa yang meracuni Selir? Kau yang berpermaisuri. Tadi aku melihat masukkan sesuatu ke minuman permaisuri. Lalu sang raja yang mendengar itu memakan amarah dengan masuk ke dalam permaisuri. Dia berkata, wah, yang benar ya, jalan sialan. Oh, benar-benar aku termakan oleh raja polos itu. Aku tidak menyangka meskipun ini. Pati, bawa manusia ini keluar dari istana. Aku tidak ingin ada benalu seperti dia ada di istana ini. Ucap raja kepada Pati. Permaisuri yang tidak tahu apa-apa dan melakukan pembelaan diri. Aku tidak ada memasukkan apapun ke dalam minuman Selir. Bahkan bertemu Selir saja tidak hari ini. Ucapnya kepada raja sebagai pembela. Namun sang raja yang sudah belajar marah tidak menerima pembelaan itu. Tetap akan membuat permaisuri kesulitan. Pati raja membawa permaisuri pergi ke sana. Dan sesampainya di tempat pelajaran, Pati tidak semena-mena meninggalkan yang di hutan. Pondok kecil di dalam hutan. Pati berkata kepada permaisuri, maaf permaisuri, aku tidak bisa orang tunggu dari kamu. Tapi setidaknya aku tahu kau tidak melakukan perbuatan jahat. Ucap sang Pati kepada sang permaisuri. Lalu sang permaisuri berterima kasih. Terima kasih Pati, setidaknya ada yang percaya. Ucap sang permaisuri. Permaisuri bertahan hidup di hutan itu. Dengan bermodalkan tekad, 1 bulan kemudian ia melahirkan anak dan diberi nama Cinderlaras. Cinderlaras tumbuh menjadi anak remaja yang sangat tampan, bijaksana dan terkenal baik. Lalu pada suatu hari, saat sedang mencari kayu bakar untuk dibawa sebagai alat masak, Cinderlaras diikuti oleh seorang elang di atas kepalanya, dan elang itu menjatuhkan sebuah telur besar. Cinderlaras kemudian, ini telur apa ya? Apa aku bawa saja pulang? Lalu dia pulang membawa kayu bakar dari hutan dan telur itu. Dia berkata pada Chandramaya dengan sangat semangat, Ibu, aku menemukan telur. Aku akan merawat telur ini sampai dia menetas. Ucap Cinderlaras. Lalu saat telur itu menetas, itu adalah ayam. Ayamnya tidak bukan ayam kecil. Ayam itu adalah ayam yang langsung besar dan langsung berkokok pada saat itu juga. Tapi kokoknya agak sedikit aneh. Dan Cinderlaras bertanya-tanya, ini ayam apa? Karena ayam itu berkokok seperti oh anak raja, oh anak raja. Ucap ayam. Lalu Cinderlaras menyadari, wah ini ayam ajaib. Dia bisa bersuara. Lalu Cinderlaras bertanya pada ibunya, Maya, Ibu, maaf lancang, tapi izinkan aku mengetahui siapa ayah itu sebenarnya. Pinta sang Cinderlaras kepada Chandramaya. Lalu Chandramaya akhirnya membuka suara, mengatakan yang sesungguhnya, menceritakan bagaimana dia dituduh dan dibuang ke hutan belantara. Cinderlaras akhirnya berkata pada ibunya, jika benar aku anak raja, izinkan aku mencari ayahku. Lalu Cinderlaras datang kepada sang ayah itu, aku akan mencari ayahku. Lalu Cinderlaras mengingat bahwa Raja Radenata adalah raja kerajaan adalah menyukai sang ayah.
yang sedang melakukan ingin bertarung dengannya. Lalu si Laras dipanggil ke sana oleh sang raja. Itu 8 ayam raja kalah oleh 1 ayam Laras. Karena telah mengelakkan ayam tidak berkepala. Tapi tenang saja, ayam itu dengan mudah kalah dengan ayam ajaib Laras. Gimana kalau dapat saya kita pilih bisa mengalahkan 9 ayam banyak. Harusnya saya pasti akan lelah dan saya kalah. Lalu Laras berkata, ini bukan ayam biasa, ini ayam ajaib. Ayam pokoklah, masih Laras. Lalu ayam itu mengatakan, wahai raja dan putra, Laras adalah anakku dari permaisuri Chandramaya yang sudah hilang belasan tahun lalu. Kata sang ayah. Lalu raja yang menyadari karena ini adalah anaknya dia Raja sangat bersalah dan meminta maaf seluruhnya pada si Laras. Si Laras menceritakan semua yang dia tahu bahwa sang putri telah memfitnah ibunya untuk mengimpikan ibunya dari kerajaan. Lalu sang raja pada itu akhirnya dihukum mati saat itu juga. Jadi sang raja meminta harusnya membawa kembali si Laras ke kerajaan si Laras dan akhirnya kembali ke kerajaan itu. Baik, begitu saja yang saya sampaikan untuk lomba berkali kali ini. Pesan moralnya adalah ketidakadilan tidak selalu terbuka bagaimana perempuan untuk menutupi ilmu. Demikian cerita yang saya dapat sampaikan dengan para rekan. Itu dia dongeng dari kelas 8C. Sekarang kita akan lanjutkan dalam dongeng di aula lantai atas karena sekarang akan digunakan untuk drama komedi. Seluruh peserta silakan nyanyi. Cek. Baik, pada hari ini kita lanjut ke kegiatan lomba komedi. Silakan peserta untuk masuk dulu ke area aula semuanya. Dan untuk Bapak Ibu juri silakan untuk duduk mengambil tempat yang sudah disediakan. Mungkin cek. Udah. Peserta silakan, peserta komedi silakan memasuki area aula. Dan nanti silakan yang merasa ikut lomba komedi yang masih ada di lantai atas atau di utara, silakan ke aula. Karena nanti ada pengundian nomor, undi-undinya nanti kalian silakan panitia OSIS membantu mungkin menyiapkan tempat.
Mancing dulu bajunya, dulu sana. Iya, nanti sekarang lurus belakang, dulu sana. Udah semuanya? Baik, dalam acara kegiatan lomba komedi ini ada 9 kelompok peserta. Yang pertama di kelompok A itu di kelas 7. Dan kelompok A kelas 7-nya itu kelas B dan E, kelompok B-nya C dan D, di kelompok C-nya ada A dan F. Mana? Udah semua di sini? Udah semua? Nanti di kelas 8 kelompok A-nya ada kelas A dan E. Mana angkat tangannya? A dan E. Kelompok B-nya kelas 8B dan C. Mana? Kelompok C-nya D dan F. Mana pesertanya? Enggak. Kelas 9. 9-nya D dan F. Kelompok A-nya, kelompok A-nya D dan F. Mana? Mana 9D sama F? Angkat tangannya. 9D mana? Oh, DF yang ini. Berarti kelompok A di kelas 9 nggak ada. Kelompok B yaitu kelas 9A, 9C. Mana? Kelompok C-nya 9B dan E. Totalnya ada 8 peserta. Kita akan undi yang akan tampil pertama sampai terakhir. Kita undi ya. Baik, kita mulai dari pertama. Yang pertama itu kelompok C kelas 7. Dan lanjut kedua. Nomor 2 kelompok B kelas 9. Nomor 3 kelompok B kelas 8. Nomor 4 kelompok A kelas 7. Nomor 5 kelompok B kelas 7. Nomor 6 kelompok C kelas 8.
7 kelompok A kelas 8 dan nomor 8 kelompok C kelas 9. Baik, itu nomornya, silakan. Waktu kan coba serahkan ke pembawa acara. Waktu urus silakan. Silakan kelompok yang tampil silakan ke depan. Ya, ini yang nomor 2 tampil silakan duduk di sana aja. Yang cari tampil nanti ya. Yang lainnya dulu ya. Dah siap? Gimana rasanya, Bu? Jadi juri? Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman diharapkan untuk tenang dan menonton. Untuk menghemat waktu, kita mulai drama komedi dengan undian pertama, yaitu kelompok C kelas 7. Untuk peserta kami persilakan. Om Swastiastu, nyamuk.
nguyen di balik. Perkenalkan Mas Tanja, Ibu Tunggal Hasil Divana. Perkenalkan nama saya Kupang Bagus. Wih, apaan saya apaan sedang peralatan Ustaz ya dongeng. Mainlah weh. Perkenalkan nama saya Ida Bagus Wayan Raditya. Jangan. Jangan sih. Gue di balik. Oke guys, jadi lomba bulan bahasa. Emang sing tanggal 28 hari apa? Sik. Dah, deh, bawa pemuda apa kadang nawang sing. Tanggal 28 tuh hari Sumpah Pemuda. Oh, nah. Apa Sumpah Pemuda tuh? Pemuda. Oh, ada. Iya dong, tapi mana hutan? Yang ini. Bapak Riyati, bulan bahasa. Mau jatuh. Dia udah lama, banyak aja. Nama apa weh? Oke. Apa?
แต่ว่า อย่างสิแล้วอ่ะ Big Piso. Ada anak jenik nih. Sorry. Oh. Hai. Jangan bên em. Lawak, jangan biết. Lawak này. Này, bác. Chỉ vào lừa này. Ủa? Wak xin nhận sih. Hai. Nah, Udah dong. Apa ngoyong? Ngoyong apa? Daripada nyilget, ya jangan ke kabar. Shoot. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Bodoh. Makan sih. Bakat pensil. Bakat lu.
Napo, nag-ensan, joyo na eh. Ayo. Nawan. Ano na, marami eh. Jam, ganyan na. Ya, Mak. Jangan lên. Jangan lên. Jangan. Jangan nih. Jangan nih, jangan deh. Yuk, suruh yuk, ajak boleh, bos aja nih. Itulah penampilan dari kelompok C kelas 7. Berikan sekali lagi tepuk tangannya. Oke, untuk nomor undian kedua yaitu kelompok B dari kelas 9. Untuk waktu kami persilahkan. Mohon perhatian untuk para peserta, durasi waktunya maksimal 10 menit ya. 10 menit, maksimal 10 menit. Terima kasih.
Selamat pagi semuanya. Luar biasa acara ini bersemangat antusias para pemuda dan pemudi menyambut bulan bahasa semakin menyala dan luar biasa. Perkenalkan, nama saya Gumbes Konyer Adi Putra. Enggak lama bubur ke donat. Asal ngumpetnya ya ngontal bubur deh. Sini kan. Mana petani. Man geladi kejaksan. Satu jangga di man geladi juga. Ini sepa di silpayas ini kalau cicing kalau yang putih. Yang lucu nak mas kalian. Di dia ini ngemel-mel serada kedek. Ini ada di kepala. Kalau ada kan ajak lutur ini. Marilah kita sambut seorang bintang film dari India. Halo. Hai. Kenalkan, nama saya Adik Sahrukan Barang Rongsokan. Ya. Di sini saya jauh-jauh dari India, terbang lewat kapal helikopter sampai sini. Saya sangat megah. Nah, ada dumber nih, nah ini gini-gini. Tahu lalu cuma ada ini aja. Ya, semakin menyala ya. Bir berbicara kok penampilan kamu dangap-dangap ya? Dangap-dangap. No mirror, yes. Apa artinya yes? Sing tadi gitu. Ini orang cik mulai bungut perjani ini ada silsilah sejarah dari Pak Kinawang. Tapi kisah sejarah sedikit, Jero. Oh iya, yang mau kenalan sama kamu, Leng. Kenalan dulu dong. Kenalan, siapa namanya? Nama saya Agus Konyer. Bobo jelek gigi survei. Pas. Apa pas? Jelek. Mai cingolek. Fisik bisa dirubah, materi bisa dicari. Ngontal bu. Nah, jangan. Tapi sejarahnya ini. Cak, kamar ya, sini oi. Tapi kisahnya ini nerane. Oh. Bidang kalang ke sini. Kalang ini masih dulu kan. Bidang kisahnya pas ngewidis dari Sang Laksmana. Wayang itu gimana? Tundena ngalih kijang mas di tengah kalah. Terus. Yang mulai kalah se, gitu. Kijang mulai ke bypass. Bypass apa ini? Ke mana?
Ya, balik kali kijang mas, kijang nopa nih serempet kan gue udah dene udah dene. Kan gue di mana? Hai, cara gue baca lu kan? Ini aku yang jadi alung jodoh. Kalau aku nggak suka, kenapa? Daripada kamu, kalau pulau saya ini dari mana? Silahkan naikkan recehnya. Dija ada nak juga outfit cara gitu, Bi. Sedihnya ya dan Sedih. Tai. lek monen bu. Kalau kita, aku pengen Enggak ribet. Ini acara kacang lah juga. Jangan dicen. Tel ya, Intel, Apa Isel? India Selatan. Kini lokal iya, gue tidak ada. Saya ada teman. Daripada mau kerja itu, belum kenal, kau sama dia. Ya udah, nah apa suruh dia pesawat ini? Nah, saya dulu sama penambah saya aja. Maaf ya, agak mirip. Nah, tumpet soalnya suka ada menunjuk larang gitu. Ada kan? Mau mainan tidak di Mau kenalan dulu sama omnya. Ini ada. Wih, kenal, nak kenal. Meh, makan tercet banget deh. Kamu gak boleh gitu sama omnya, kasihan udah jelek, tambah jelek. Tinggal deh gitu, minta maaf sama omnya. Kenalannya dulu, jangan dulu lagi. Nakal nggak belum kenalan lagi. Kenalan dulu sama, kenalan dulu sama omnya. Kenalan lagi. Sobri apa? Nama omnya banyak ya? Nama saya Gus Konyel. Nhập đi ăn mình bây giờ món gì nhỉ? Ở đây này. Cái chân nó mắc đá hết đi. Konyel nó bermakna yang sangat dalam. Apa itu makna konyel di kami itu? Kalau boleh tahu ya Om. Iya, konyel itu keren kan yang siapa? Tapi konyel, kreatif. Oh, orangnya ramah. Nilai moralnya tinggi. Oke, yang paling ganteng di sini. Aneh senang, entah jadi mana. Usius. Lanjut. Apa jadinya? Lemah. Elegan dan berkarisma. Rajin, setia dan bijaksana. Situ lagi tepuk tangan dulu. Dari arti konyol dari Jelono yang belum pernah ini tersimpan makna yang sangat dalam ya. Oke, karena waktu sudah mau hampir habis, di sini kami akan memberikan door prize atau TTB. Apa itu TTB, Konyer? Tebak-tebak berhadiah. Oke, Pak Budal dan Bu Budir, silakan masuk membawa. Silakan masuk. Kalian di sini bisa perkenalan diri terlebih dahulu.
Pak Gondang. Perkenalkan saya Bu Udil. Oke, di sini kami mencari 4 peserta yang ingin maju ke depan dan ingin mendapatkan sebuah hadiah. Siapa yang ingin maju bisa angkat tangan. Angkat tangannya. Hadiahnya Dari Itali. kalau mau maju, jangan apa ini maju. Yang mau maju silakan angkat tangan. Angkat tangan. Dua cowok, dua cewek. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Siapa tadi? Melanjut. Oke, kamu yang badannya kecil itu, ayo, ayo. Kamu kecil tempat di sana, udah nama TK kamu. Ayo, ayo, ayo. Oh, maju dulu. Oh ya itu, ya, maju. Yuk kita mencari. Oke, cawe. Ya, cawe. Ayo cawe. Yo yang mau mendapatkan hadiah satu coklat dan sekotak buffet. Omeng, main. Ya, betul. Yuk kita nyari lagi 2 cowoknya. Ayo jangan maju. Yang merasa cowok, yang merasa cowok. Ayo. Ya. Ya, kamu aja angkat tangan. Kamu. Ya. Siapa? Enggak ada lagi. Enggak ada. Ya. Ya. Oke, enggak ada. Siapa? Kamu mau? Sini nih. Wah, mau di gua itu. Yuk, kita sudah mendapatkan 2 orang peserta. Ayo di tebak-tebakannya. Wow. Siapa perkenalkan namanya siapa? Oke sih korkor biasa Enggak. Baru tadi giginya jelek, gak boleh gitu, rasis tuh namanya kamu. Gak boleh gitu. Nah, ayo sini maju dikit. Yuk, tebak-tebakannya Kak Konyer. Mana ada jalan? Nah, jalan. Ngarep kajo, ikut nejo. Yuk. Di jalan, Ngarep kajo, ikut nejo. Halo nih, halo ya. Siapakah Bapak Kepala Sekolah SMP yang bernama Wi? Waduh, Pak ini Pak. Dia awalnya aja. Yuk, bisa temannya bantu. Bisa dibantu. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang mau dibantu? Maaf sebenarnya kamu gagalnya. Terauan dia ya. Melukan juga melukan. Ini ada
Ya, sabar dulu ya. Kamu maju sih. Ayo. Siapa dan Bella. Oke, Bella. Siapa nama Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Namoni? Caca. Maaf, Anda gagal. Silakan balik. Belum ada yang betul. Masa kalian sekolah di SMP namanya yang tahu? Ayo, siapa? Siapa? Karena banyak cewek. Sekarang kita akan kembali ke cowok. Siapa yang tahu? Ayo, ayo, ayo. Oke, perkenalkan namanya dulu deh. Juru Sonteng. Oke, Juru Sonteng. Siapa? Oke, karena pasti dia tidak tahu nama kepala sekolah. Kita ganti sekarang. Kita ganti sekarang. Siapa nama guru BK kelas 8? Salah nih. Kalau tidak ada yang dapat, coklatnya saja yang nggak ada deh. Mending kapan? Oke, karena di sini saya sudah capek ya, sudah golongan saya. Akhiri dengan tutup dengan marwah seperti oh nanti. Ada.
Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nyoman Deka. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imadi Cecep. Oh, Bapak, pedut, patungnya patut, pedut bawah. Pergi ke Bandung mencari kain. Jangan Pak, kain dibawa oleh Pak Tani. Saya Cecep, bukan yang lain. Silahkan depan sini. Pergi memancing, dapat ikan tebe. Ikannya digoreng sampai gede. Aku ini ikan, bukan yang lain. Apa maksudnya? Lo di mana-mana lihat dulu. Ikan. Ayo. Siapa lihat nama pandian satu? Weh, mari weh. Nak bola siap kacau nasi. Ya, halo, berarti aku ini yang balik-balik kan dan depan lo kenal pernah sih. Mana? Weh, lain eh. You. Ya, ini saya kasih si kocok. Ôi cháo bỏ làm đi còn đủ chất không cái này bán thêm bao nó còn ba sebelum kita menutup pada hari ini saya akan makan menurut teman saya untuk mengomong
Ini mau ngecung, nanti mana ngecung. Aku mau mana? Ada. Mau mana? Gua sih nama. Ada orang yang ngomong yang kayaknya, chỉ nhớ một má nữa, còn lại chỉ nhớ, hiểu không? Hiểu không? Ê, đừng nói gì, chán đi, đừng nói gì, sốt nè. Jangan tidak ada yang mengomel, kami betul aja ini dengan bawa santai dia. Fakta. Waktunya gua berjalan. Mohon perhatian pada peserta, mohon mengirim lagunya atau iringan lagunya ya. Jangan sampai dari tanggung belum musiknya.
baik, perkenalkan si Telu. Kengkeng carane memperkenalkan. Coba kenalkan juga si Telu. Perkenalkan dan tiang mati makan tidur. Pulas mah. Kengkeng carana pules. Mbak Komo. Sing bisa apa? Caranya we. Kengkeng carana. Oh, muruk rangkong. Nah. Om Swastiastu Idodane Sami Wastanti Tiandro Sontek. Nggih patut. Iya patut. Kengkeng cara nguci cara kepajak kowe. Ade. Oh, Dakdi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan. Wastanti Tiang. Jero Sontek. Tadi jero Sontek do. Adanci ne. Nah. Yo. Om Swastiastu. Perkenalkan. Wastanti Tiang Adanci. Ada. Stres gak kali ini urut cai kene blok nih. Kan orang dia di Adanci. Bisa stres otak. Nih. Sing gini no. Wadah. Bang Alokan bisa ngigal. Adik itu kene. Oh. Nah. Bang, oke na? Ini na? Oke, rambut kemana? Nona kali no yang mas. Ada. Nah. Rambut ke musik lu. Nah, entos di rumah. Oke, musik silat. Bodoh musik. Migal. Stop. Adi stop di. Oh, mundur Mundur migal. Nah. Kakak bangun sih. Nek kacone matok kacamata. Lord, lemon stres. Wah, orang di stres. Kan lo. Kalau mie instan. Mulai di lemon stres. Gue punya handphone nah. Nah. Contoh. Contoh. Tuh. Patutnya patut. Apa takut? Mau bapak yang patut adanya tahu umah toko. Kagak. Oke, siap. Nah. Om Swastiastu Idodane Sami. Mi. Ane membalikan abon res yang SMP negeri nama Ui. Guru sana cantik. Tik. Bentar guru sana gede-gede. Dede. Apa ane gede? Awak dong, goblok. Saya kira gini. Bumucan. Tidak mengalir sadar. Entang luwung yang sekadangnya. Mone kencang lah bumut kencang dan ini aja masih ini luwung bumucan. Ini ratu, ya. Nyako di sana dona nembak. Nih. Ada cewek tuh daripada bumutnya jelek aja. Gini rengek. Udah bisa kejalan. Leleh bangun ini. Ubur ikan lele. Putri jale. Ayo, sudah.
Ubur-ubur ikan lele, tulalin deh. Tuladan tulis. Si setan tepuk nak bagus so. Kanya mau bagus saja aku. Kanya bagus punya timbang-timbang awalnya ada gini awalnya kanya bagus sangat. Jangan boleh domi. Sabon bagus dia nanti saya kena kanya empuk kewak ban. Kewak kalau tidak langsung. Kemarin aku guru aja Kemana? guru yang bagus. Yang nak kita ampun segini. Semut ketimbang semut. Mah deh. Ada. Kamu jangan nih. Silat nih, mau silat, suami silat. Pisau beti-beti yang ada. Nah, coba aja sampai yang mana. Si. Enggak. Silat ini. Di sisa mana? Silat semua. Keluarga
Itu tadi pelajaran dari adik kelas kita, yaitu kelompok A. Nah, sekarang sebelum itu semuanya semuanya masih semangat? Oke. Setelah ini kita akan lanjut dengan nomor undi 5, yaitu kelompok B kelas 7. Mohon diberi tepuk tangan. Jangan Melo, kalau kegiatan apa nih? Tuh undangan diri udah. Om Swastiastu sudah, pesan dia jamun. Tuh, puasa di mana? Halo di, tuh, jadi, wah, main, jangan deh, dikurangi 100 ditambah 10. Udah. Udah. Nah, 10 kali. Coba bangun 10 ditambah 20 dikurangi 30 ditambah 10. Udah. Oh, ulang. 10 ditambah 20 dikurangi 30 ditambah 20. Udah. 20 dah.
Cari satu orang dan beri dia satu pertanyaan. Kalau benar dapat hadiah. Adik, ayo. Sebutkan nama kelas praktek. Nama saya Angie Angelina. Kelas 7C absen 1. Pertanyaannya, siapa nama bapak kepala sekolah di SMP Negeri Namawi? Oh, tuh. Siapa nama wakil kepala sekolah SMP 6? Pak Kundro. Pak Yan Kundro. Pak Yan Kundro. Siapa menurutmu guru tercantik, terganteng di SMP Negeri 6 ini? Guru tercantik nak. Miss Ami.
Ada diri Febrianti dari kelas Nah, pertanyaan matematika. So, halo. Mana mau maju ada pusok? Nah, jawab Hafiz. Nah, ada dua anak laki-laki, kakak dan adik. Perbandingan umur ya, dua perbanding. Halo, perbandingannya 2:3. Jika umur adik 14, berapa umur kakak? Berapa umur kakak? Ada dua. Nah, kakak dan adik. Kalau perbandingan umur ya, 2:3. Yang umur adik 14. Sudah umur kakak 14. Oke, karena tidak benar tempatkan uang. Baik, itulah penampilan drama komedi dari nomor urut 5. Berikan dulu sekali lagi tepuk tangannya. Oke, dilanjutkan dengan drama komedi dengan nomor urut 6, yaitu kelompok C dari kelas 8. Untuk peserta dan waktunya saya persilakan.
Oh, mana wanita nih? Musik. Musik. Musik nih, musik. Pak, musik Pak. Kasar sekali kamu no. Ini dia aku. Kita di sini nih kerjaan tugas, bukan joget. Ngapain terserah aku. Nggak boleh. Joget dikit kan nggak apa-apa. Ini terserah aku aja. Ental tuh, masuk tol. Hai, siapa yang mau kerja besar kali nih? Perut udah besar, makan aja kerjaannya nih. Mundur dikit. Siti pusing mau lewat. Ayo sana. Namanya juga Siti Pusing, jangan ngeluh lah. Kayak omong sipit, Belum, sipit, belum, sipit, belum, sipit, belum, sipit. belum. Weh, jangan dulu. Tim datang kita. Bu, kalau lomba lawaknya saya jadi kambing gimana? Gak apa, buka kau kan sudah mirip kambing. Boleh, saudara, kita mulai dulu nih. Kita bikin senam pendeknya, judulnya senam jikan. Setuju nggak? Hei, sudah betul dulu. Masuk. Pak, bisa Pak. Pak, bisa Pak. Ini gemetar. Pertama kali ya kenapa? Pak, jangan lama-lama Pak. Bibir saya kering ini. Mau minum? Aduh, lama sekali.
Lo nggak bisa konek ini, berat sekali. Gimana caranya saya joget ini? Len, gimana nih Len? Oh, tuh gimana? Tuh si tampan, muka putih gitu, kayak apa ya? Kayak badut. Garing. Tuh haus ini saya Bu. Apa Bu? Prima. Ih, jauh. Pasti air. Ini kan air bekas, ini air got. Air apa ini? Ih, pentol. Nenek minum. Nah kalau gitu tutup aja ya. Selesai. Saya sudah capek. Ini berat ini muka saya ini. Naik capek gini. Dari jam 6 ini. Hah? Oh dari jam 6? Oh tuh ya saya tutup saja. Asik. Tes. Si, guys, tes ini nih. Tes. Musik.
yuk. Musik. Tuh di sana ada Pak. Di sana ada Pak. Saya ada di ini di operator ini. Oh, mana lu? Untuk menghemat waktu, kita lanjut saja ke undi nomor 7, kelompok A kelas 8. Untuk waktu kami persilahkan. Ulang. Caranya ini. Oh ya, ada acara komedi ya. Tentang apa kita? Tentang apa ya cocoknya? Pikir dulu, pikir. Aku tahu. Apa? Gimana kalau ada masalah tinggal aja. Nah, kita siapin. Gimana kalau waktu ngeprank podcast ini? Setuju nggak semuanya?
kira titik pula putih le. Seru juga ya. Lo tolong, tidak lagi. Semua, Serigala, mana serigala? wih, ada di sini tuh. Mana serigala nih? Aku dapat ini pedang nih. Udah, kamu berarti pulang. Sialan kira, nanti tak bunuh kira nih. Awas kira. Tak tolong kira bodoh. Kau saja dibohongi. Dari kemudian Lah, domba aku di sini mana ya? Wah, semuanya ada yang lihat domba aku di sini. Gawat di sini. Gawat ya? Ya. Wah, ada semuanya. Dia pintar lagi. Wah, gimana sekarang nih? Ini kalau ada. Gimana? Ini aku sama bule. Ini aku sama bule kuat nih. Bawa kita gue. kenapa nangis sih? Pasti nggak lagi lah. Nah, di mana ini lah? Kenapa ini lah? Ada. Bawa Ya rumahnya. di mana rumahnya? Sudah tua tahu. Bukan yang ini, di sana. Petani dolar mana ada dolar sama kepek. Siapa tahu? Serigala. 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 Mana serigala ya? Mana? Urus satu. Serigala. Serigala, kamu serigala. Hei. Petani tanam mana ya? Ada gambar-gambar. Gigi orang pantas sih gigi. Gigi kok naik di kota-kota. Wah, babe. Aduh. Babe. Jadi ternyata kamu sudah banyak. Ya, oke. Terima kasih. Aduh. Babe. Kenapa aku bilang babe? Baik. Ini baca dikit. Oh, katanya jangan ajak lihat katanya. Babe. Oke, karena bebek ada ketemu ya. Kita akan hidup ceritanya. Masuk di dalam. Hei, kalau dia. Baik,
sekian cerita. Pesan moralnya adalah janganlah pernah berbohong karena berbohong itu dosa. Yes, mbak. Baik, masuk. Wih, Andre. Oke, itulah tadi percobaan dari kelas 8E dan A. Pertunjukan serigala, orang lomba serigala, itu percobaan serigala. Dengan kami tutup dengan assalamualaikum. Kalau sakti. Oh, sakti. Wow. Tukang ojek. Baiklah, itu penampilan dari nomor unit 7 yaitu kelompok A dan kelas 8. Yang selanjutnya yaitu penampilan terakhir yaitu dari nomor unit 8 kelompok C dari kelas 9. Untuk waktu kami persilakan. Cek. Dua, cek. Cek. Perkenalkan, kami dari kelompok C kelas 9. Berdirinya kami di sini akan menampilkan drama komedi yang bertemakan 200 pegawai pokok. Sebelum itu kami akan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sendiri Karuna Wahena dari kelas E. Berat saya dari Perkenalkan, nama saya Raisipa. Saya sebagai Perkenalkan, nama saya Putra sebagai karyawan. Perkenalkan, nama saya Windu, pakai U ya, sebagai karyawan. Kalau aku turunkan isi karyawannya dengan saja di 2 juta,
Mungkin aku bisa beli mobil. Tahu ya, itu tidak mungkin akan terjadi. Saya baru sekarang kawan yang berkumpul. Ya Pak Bos memanggil kami. Mulai sekarang gaji kalian turun dari bangsa. Udah demi efisiensi perusahaan. Pak, efisiensi yang ada kerjaan kami malah nambah. Janganlah bos, cicilan motorku belum lunas. Ini bukan efisiensi, tapi Eksploitasi apa itu? Pemerataan baru Pak? kembalikan gaji kami bos. Ini tidak adil. Kembalikan gaji kami bos. Kami tidak terima. Bukan kebijakan kali ini. Setelah ini jadi pelajaran. Baiklah, gaji kalian kembali jadi bangsa. Tapi jangan bawa saya. Paham. Sekian dari komedi kami. Tidak menarik penonton untuk menonton. Oke, itu saja yang bisa saya tampilkan. Terima kasih untuk antusias teman-teman yang sudah menonton. Untuk penonton berarti Om. Ya Pak, piala di kantor desa. Mungkin ada dulu pasangan, mungkin juga kawan juga bisa dulu pasangan nanti sana dekat dan sedang aja tumbuh-tumbuhannya mungkin Untuk anak-anak OSIS silakan berkumpul di aula dulu ya. Sekali lagi kepada seluruh anak OSIS silakan berkumpul di aula. Cek. Sekali lagi untuk seluruh anak OSIS silakan berkumpul di aula.
Sedangkan anak-anak yang lain silahkan berkumpul di halaman menghadap ke timur. Sekali lagi untuk anak-anak ya silakan berkumpul di halaman, turun semua dulu. Ada yang meninggalkan sekolah ya, silakan kumpul dulu. Pak Putri Sucipto mohon gerbang ditutup dulu. Sekali lagi. Pak. Untuk anak-anak yang ikut lomba cipta baca puisi, sebentar silakan kumpul di depan ruang khusus. Anak-anak yang masih berada di ruang kelas ya, silakan anak-anak turun ya, turun dulu.